Karena bayangan aku tuh ya. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya ya, kembali aku akan nge-review ini salah satu produk terbaru dari O2O, yaitu yang namanya Polish Soft Clarity Mist Cushion Cream-nya, yang kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, kemarin waktu aku nge-review lip cream terbarunya, itu aku udah sempat singgung ya, kalau mereka mengeluarkan cushion yang packagingnya tuh bener-bener super mewah banget, rose gold kayak gini. Berbeda dari package cushion-cushion pada umumnya. Yes, di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas mulai dari packagingnya, hasilnya kayak gimana waktu dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. So, mungkin buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Masih khasnya O2O warna putih dengan perpaduan rose gold kayak gini. Yang selalu aku bilang itu simple, udah gitu bersih juga, tapi tetap kelihatan mewah karena ada perpaduan warna rose goldnya. Udah gitu di bagian belakang ini selain ada nama produknya, dia juga ada beberapa klaim produk. Udah gitu detail ingredients yang bakal aku kasih tunjuk aja zoomnya di situ ya kalau kalian penasaran komposisinya apa-apa aja. Dan tertera di sini untuk expiry date-nya sampai di tahun 2026, tapi setelah udah dibuka tuh hanya bertahan sekitar 12 bulan atau 1 tahun aja. Tapi biasanya sih untuk cushion pada umumnya dipakai sekitar 1-2 bulanan udah habis ya, karena netonya juga nggak terlalu banyak. Untuk yang cushion dari O2O ini tuh dia ada 14 gram. Kemarin aku beli harganya sekitar 169 ribuan gitu. Dan ini sama juga dengan yang lip cream O2O terbaru kemarin ya, belum ada launch di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian nanti tertarik beli, bisa di official store-nya O2O, tapi yang langsung dari Cina. Nanti untuk detailingnya akan aku taruh di kolom deskripsi. Kalau misalnya besok udah launching di Indonesia juga bakal aku tulis lengkap ya di situ. Kalian bisa langsung cek-cek aja. Dan sekarang aku akan masuk ke packagingnya yang jelas kelihatan beda dari cushion-cushion pada umumnya yang pernah aku review. Di sini tuh dia memang warna dominannya rose gold gitu, udah gitu di bagian tengahnya itu kayak berkilau-kilau dan bisa buat ngaca. Hampir mirip punyanya Skintific ya, di bagian luarnya ini juga bisa kalau kalian nggak mau buka case-nya tuh udah langsung kelihatan. Walaupun nggak sebagus kalau pakai kaca yang bagian dalam. Dan bisa dibilang kalau dilihat dari warnanya kayak gini kesannya mewah gitu ya. Tapi memang kalau setelah kalian udah pegang produknya, ini tuh nggak setebel itu. Jadi kayak plastik gitu. Cuman overall ya aku suka sih kalau misalnya warnanya rose gold kayak gini. Sekarang aku akan kasih tunjuk di bagian belakangnya. Di sini ada nama produknya Soft Clarity Mist Cushion Cream dengan nama shade-nya. Di sini aku pakai 120 warm nude. Kemarin sih ada kayak 2 varian warna gitu. Jadi kalian bisa pilih aja. Karena memang tipe kulit aku warm undertone, dengan harapan aku memilih shade warna ini tuh nanti bakal cocok gitu di wajah aku. Dan ini untuk cushionnya udah aku pakai di wajah aku ya. Untuk detail pengaplikasiannya akan aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini untuk ring light-nya udah aku matiin biar kelihatan lebih real aja ya warna kulit aku. Tapi di sini emang ternyata agak mendung, jadi dimaklumin aja. Mungkin kadang nanti agak terang ataupun meredup. Yang pasti aku bakal kasih tunjuk dulu ini kondisi wajah aku. Seperti biasa ada imperfection kayak di sekitaran pipi. Terus ini di dagu lagi banyak bekas jerawat karena kemarin memang aku agak banyak jerawatnya. Juga area bawah mata yang gelap. So, apakah nanti untuk cushionnya dari O2O ini bisa mengcover semuanya? Kita akan lihat. Dan sebenarnya kemarin mereka tuh ada 2 varian shade warna. Namanya di sini 110 nude beige sama 120 warm nude. Biasanya kan aku lebih cocok di tipe yang warm ya. Jadi aku pilih 120 aja. Semoga aja bisa cocok karena kadang tuh kalau beli cushion luar tuh skin tone-nya tuh susah yang bener-bener match. Langsung akan aku buka aja ya. Packingnya mewah banget sih. Untuk bagian puffnya ini kalau aku pegang-pegang sih sebenarnya dia nggak terlalu yang padat, tapi cukup empuk, udah gitu halus juga. Dan yang aku suka dia bentuknya teardrop kayak gini. Udah pasti sih ini adalah aplikator cushion yang selalu enak kalau kalian aplikasikan di area bawah mata ataupun lipatan-lipatan hidung. Dan sekarang aku mau buka karena aku penasaran bagian gambarnya tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi langsung akan aku copot nih untuk penutupnya. Wow. Beneran dong, ini beneran kayak ornamen-ornamen gitu gak sih? Tapi ini sebenarnya aku
aku pencet dan dia kayak langsung retak kayak gini. So ini tuh teksturnya nggak kayak cushion, biasanya kan dia kayak cair gitu dan ada sponsnya ya. Cuman ini kayak balm sih, balm atau apa sih tekstur kayak gini, pokoknya krim kayak gitu. Jadi aku nggak tahu nih nanti kayak gimana waktu dipakai di wajah aku. Karena bayangan aku tuh ini cushion pada umumnya. Cuman ternyata nih aku akan coba swipe di tangan aku. Nih, dia bener-bener kayak krim gitu. Sepertinya lumayan putih. Aduh gimana nih, cocok nggak ya nanti? Ini tuh mirip dengan punyanya Lux Crime yang balmnya seperti ini ya. Itu kan juga foundation tapi dalam bentuk balm. Dan bakal aku sedikit zoom biar lebih jelas lagi. Udah gitu ya, kita akan coba tap ya. Oke, dia nempel kayak gini sih. Ini konsepnya gimana sih? Tinggal ditap-tap aja ke muka. Soalnya ini kayak padat gitu loh. Coba ya, kan aku pakai di sisi kanan wajah aku. Duh, sampai lupa kan. Ini bagian kacanya harus dibuka dulu biar bisa berfungsi dengan bagus. Terus barulah kita beberapa kali tap. Sepertinya belum ada tanda-tanda coverage. Jadi apakah kita harus agak tekan? Nah, sampai setebal ini kita akan coba pakai area bawah mata. Fix. Ini sih udah jelas buat cool tone, karena kalian bisa langsung lihat sendiri ya, seputih ini loh. Semoga aja nanti warnanya bisa nyatu. Cuman untuk coveragenya, wow, area bawah mataku langsung tertutup kayak gini. Ini aku bandingkan dengan sisi kirinya. Tapi apakah nanti... Aduh, rada takut sih. Penyanyian harusnya nude beige ya aku belinya. Aku nggak tahu karena nggak ada keterangannya juga. Yang aku lihat tuh warmnya aja. Sejauh ini sih ini aku ratakan dia cukup gampang. Cuman jujur ini agak aneh ya. Kayak apa ya? Biasanya kan kalau balm kayak gini bisa menggunakan brush aja biar lebih enak ya. Tapi di sini pakai puff cushion. Walaupun sih setelah diratakan teksturnya cukup gampang merata. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan dan wow, bisa dilihat sini sebenarnya coveragenya cukup bagus. Dia tuh nggak terlalu matte, malahan agak glow gitu ya di muka aku. Jadi kelihatan natural dan pas aku zoom ini sebenarnya noda-nodanya kalau yang gelap banget tuh kayak masih samar-samar kelihatan. Cuman untuk noda bekas jerawat aku sudah lumayan mengcover. Tapi sayangnya emang di warnanya ini bener-bener keputihan dong di aku, kayak beda banget sama undertone kulit aku. Aku nggak tahu yang nude beige mungkin akan lebih gelap atau lebih putih. Buat yang udah pernah coba bisa komen-komen di bawah. Yang pasti untuk coveragenya sebenarnya bagus, dia bisa nutup tuh area bawah mataku yang gelap aja langsung tercover. Cuman untuk tone warnanya terlalu putih nih kalau aku bandingkan sama yang di leher aku tuh kayak lebih kuning gitu. Cuman gak apa-apa, tenang, nanti kita akan akalin biar lebih masuk. Terus sekarang aku akan selesaikan dulu untuk yang sisi kirinya. Jujur dari tadi masih aneh sih aku aplikasikan cushion yang tipenya kayak gini. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku dan hasilnya aku langsung akan kasih tunjuk before after. Menurut aku sih ini sudah bisa mengcover noda-noda yang ada di wajah aku, tapi memang kayak kurang maksimal gitu. Jadi coveragenya bisa dibilang sheer to medium, aku nggak bisa naik ke full coverage ya. Karena tadi aku coba timpa dan timpa lagi, itu tuh kayak sama aja gitu covernya. Jadi dia memang gak se-full coverage itu. Udah gitu udah jelas untuk dari warnanya ini keputihan di wajah aku. Jadi aku berusaha tadi aplikasikan sampai di leher-leher ya, biar kayak gak kelihatan belang banget. Dan nanti kita coba akalin aja biar gak terlalu putih. Untuk finishnya bisa dibilang ini glow, hampir mirip yang Lux Creme juga, dengan jenis yang sama, dia kayak balm seperti ini. So di muka tuh kayak memang healthy skin gitu. Bayangin kalau ini warnanya cocok kayak lebih kekuningan, pasti akan bagus. Dan buat kalian yang tipe mukanya kering akan suka.
Dan keunggulannya sih menurut aku walaupun dia bentuknya balm, waktu aku aplikasikan di wajah aku itu tetap bisa merata dengan bagus. Apalagi dibantu tadi ya puff cushionnya yang bentuknya teardrop. Itu bisa membantu pengaplikasian yang lebih bagus di sekitaran lipatan hidung ataupun area bawah mata. Pokoknya bagian-bagian yang sempit gitu. Dan karena memang ini finishnya lumayan glowy, jadi sepertinya aku harus tunggu sampai agak ngeset, barulah nanti akan aku set pakai powder ya. Karena memang tipe muka aku tuh normal to oily, wajib banget nanti di T-zone kita set bedak dulu, biar nggak gampang lumer. Oke, ini udah lumayan ngeset di wajah aku, dan aku dari tadi nyari-nyari bedak yang kira-kira tuh tonnya lebih gelap gitu loh dari warna kulit aku, tapi ternyata udah nggak ada. Yang tersisa yang memang agak lebih gelap dari ton warna kulit aku adalah dari Maybelline Fit Me ini, yang shade-nya 20 light medium. Karena kalau aku pakai bedak yang sama atau misalnya lebih cerah lagi, itu nggak ketolong sih nanti untuk mukanya. Jadi aku pakai ini aja nih, warnanya kayak lebih coklat gitu. Dan ini cuman aku set di sekitaran T-zone aku aja. Terus sampai di tahap ini aku bakal kasih tunjuk kalau udah jam 11.19. Dan pastinya setelah ini aku akan selesaikan makeupku dulu dan aku bakal balik lagi. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya di wajah aku. Menurut aku udah gak kelihatan seputih tadi ya. Karena memang tadi udah aku set menggunakan bedak di sekitaran T-zone pakai punyanya Maybelline Fit Me shade 20. Udah gitu ini adalah kunci yang menambah biar nggak kelihatan keputihan lagi. Itu kalian wajib menggunakan bronzer. Di sini aku pakai Lux Creme yang Warm It Up bronzer, shade-nya Peanut Butter Cookie. Dan aku tuh pakainya lumayan banyak dari biasanya, bener-bener di luaran wajah aku, biar kayak memberikan dimensi dan kelihatannya lebih warm aja. Dan gak lupa itu aku pakai kontur di hidung juga, biar kelihatan lebih mancung dan memberi dimensi juga ke wajah. Gak lupa setelahnya aku pakai ini blushnya dari Something yang shade-nya picnic. Di situ tuh aku pilih warna-warna yang peachy. Kalian pakai jenis produk-produk yang membuat kulit kalian tuh nanti akan lebih ke warm tone gitu. Dan hasilnya kayak gini, lumayan ya. Tadi kan kelihatan abu banget di muka, tapi ini udah oke lah ya. Karena udah banyak nih makeup-makeup yang kita padukan di wajah. So, nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa. Bakal aku update pastinya di akhir video. Karena memang ini baru aku pakai di hari ini ya. Sejauh ini sih yang aku rasakan di wajah aku untuk cushion creamnya dari O2O, dari segi rasanya tuh kayak ringan aja, nggak berasa berat sama sekali, padahal aku udah set bedak juga ya. Tapi memang coveragenya di aku masih kurang, nanti kita tinggal lihat aja ketahanannya kayak gimana. Karena memang tadi finishnya agak-agak glowy nih, yang biasanya agak kurang tahan kalau di tipe kulit normal to oily, ataupun sampai ke oily. Nanti setelah lihat ketahanannya baru kita bisa putuskan apakah cukup worth to buy buat kalian coba dan beli. Kalau kalian punya tipe kulit kayak aku. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Update aku yang pertama, jadi ini aku habis keluar rumah ya, sekitar jam 3.15, pakainya 3,5 jaman gitu. Karena memang tadi cukup panas, aku akan kasih tunjuk ke kalian. Di situ dia udah nempel di masker, di bagian hidung dan juga dagunya aja. Karena memang situ yang sering gampang berminyak dan berkeringat ya. Setelah aku zoom, kondisinya sebenarnya masih cukup bagus, tapi kelihatan di T-zone aku aja sini yang lumayan parah. Kayak di bagian hidung aku tuh udah lumer sama agak bolong-bolong gitu. Sepertinya sih walaupun udah di set menggunakan bedak, sudah cukup berminyak ya. Tuh aku akan coba aja geser dan wow, ternyata udah terangkat dong bedak sama si cushionnya. Terus ini udah jam 7 malam ya, pakainya sekitar 7,5 jam aku akan zoom lagi. Pastinya dia tambah berminyak, walaupun aku udah gak kemana-mana, tapi kan memang gak aku touch up sama sekali tadi pakai bedak, so pastinya sudah lumer kayak gini. Bahkan ini di area dagu sebenarnya coveragenya masih oke, tapi kalau aku swipe pakai tangan itu tuh dia ngegeser dan keangkat. Gak cuman bedaknya tapi sama fondi-fondinya. Untuk di selain T-zone menurut aku masih oke, nggak geser soalnya kan nggak ada minyaknya, itu lebih ke normal ke kering. So buat aku sendiri yang punya tipe kulit normal to oily, untuk cushionnya ini kurang tahan lama ya. Ini aja udah aku set menggunakan bedak, dia masih lumayan lumer di wajah aku. Apalagi kalau nggak di set sama sekali. Buat yang tipe kulit normal to dry mungkin masih oke. Kalau mau lebih tahan bisa dipakein primer sih. So setelah lihat reviewnya menurut kalian sendiri gimana? Cukup worth to buy nggak buat dicoba dan dibeli?